Halo, 小朋友，你好。Kali ini, 老师 ingin menjelaskan, mengulang kembali sebenarnya yang sudah 老师 jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Nah, untuk persiapan hari Kamis besok, pertemuan kita yang kedua di kelas Mandarin, 老师 mau mengulang kembali melalui video ini sehingga teman-teman bisa belajar di rumah. Nah, ini penjelasan tentang pengucapan bagaimana membaca pinyin. Ini namanya pinyin ya teman-teman. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya pinyin itu seperti misalnya BA, bacanya ba kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, BA itu bacanya pa, ya. Nah, ini namanya pinyin. Dalam bahasa Mandarin dinamakan pinyin. Nah, jadi kali ini Laoshi ingin menjelaskan cara membaca pinyin. Nanti akan Laoshi sampaikan dengan cara bernyanyi ya, teman-teman. Tapi sebelum dengan bernyanyi, Laoshi akan jelaskan dulu satu persatu bunyinya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat di bagian ini, di bagian tengah ini ada yang Laoshi lingkari, ada yang ditandai ya. Nah, kenapa? Jadi di sini ingin memberitahukan kepada kita bahwa bagian ini huruf-huruf yang ada di bagian sini pada saat kita mengucapkannya dia seperti ada keluar udara dari mulut kita. Kita lihat saja satu persatu dulu ya dari barisan yang pertama ini. Ini bacanya dalam bahasa Indonesia B, tapi dalam bahasa Mandarin P. Nah, kalau ini bukan bacanya P tapi P. Ada hanya seperti ada hanya dan ada udara yang keluar dari mulut kita. P, T, K, Ci. Ya. Oke, Kak Penita mulai dari sini dulu. P, P, M, F, P, P, M, F. Yang bawah T, T, N, L, T, T, N, L. Oke, teman-teman sudah bisa ada bayangan ya. Nah, teman-teman sudah mulai mengenal satu persatu untuk di barisan yang pertama. P, P, M, F. Nah, kalau ini T, T, N, L. T, 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 N, L. Ya, kemudian K, K, H. K, K, H. Ji, Qi, Si. Ji, Qi, Si. Sekarang kita dengan bernyanyi ya. P, P, M, F, T, T, N, L. K, K, H. Ji, Qi, Si. Ji, Qi, Si. Ya. Ulang sekali lagi, Laoshi ulang sekali lagi. P, P, M, F, T, T, N, L. K, K, H. Ji, Qi, Si. Ya, oke. Kemudian selanjutnya dua barisan ini kita lihat yang barisan ini dulu. Barisan yang ini dengan barisan yang ini bedanya adalah yang di sini ada hanya. Artinya ketika ada hanya berarti pada saat kita mengucapkan atau kita membaca, lidah kita letakkan di ujung-ujung, di atas, di langit-langit mulut. Nempel dia di atas. Nah, bunyinya
Kalau ini ZH, ini kita mau mengucapkan C, tapi lidahnya di atas. C, C. Kalau lidahnya tidak di atas, bunyinya C, C. Tapi kalau lidahnya di atas, diletakkan di atas, nempel di atas, C, C, C. Ya, ini sama. Maaf, beda. Kan karena dia di bagian yang ditandai ini berarti dia ada udara yang keluar dari mulut. Kita mengucapkan C tapi lidahnya nempel di atas. C, C, C. Kalau ini sama, kita menyebutkan S tapi lidahnya nempel di atas. Sh, 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 j, ch, sh. Nah, kalau ini kita mau menyebutkan r, 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 tapi lidahnya nempel di atas sama. R, 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 j, ch, sh, r, j, ch, sh, r. Nah, lalu yang bagian bawah, kebalikannya dari yang ini, lidahnya diturunkan saja, biasa saja, tidak perlu dinaikkan ke atas atau diturunkan, biasa-biasa saja. Kita sebutkan C, C, C. Ini ingat bagian sini ada udaranya. C, 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 C. Jadi lidahnya itu diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah. C, 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 C. Ya, sekarang Laushe jelaskan dengan bernyanyi dari sini sampai ke sini. Nanti akan Laushe lanjutkan ke sini untuk huruf vokalnya. Bunyinya hampir seluruhnya sama kalau dalam bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia. A, O, E, I, U, Y. Nah, dalam bahasa Mandarin ada tambahan ini, ada huruf U tapi ada titik di atasnya. Artinya kita mau menyebutkan ini mulutnya harus dimoncongkan. Y. Kita mau menyebutkan I tapi mulutnya dimoncongkan. I. Jadi Y, Y, A, O, E, I, U, Y. Nah, oke, sekarang kita dengan bernyanyi ya. Xiaopanyo bisa sambil mengikuti Laushe bernyanyi. Oke, 1, 2, 3, pe, pe, me, fe, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, si, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si, a, o, e, i, u, y. Sekali lagi ya. Pe, pe, me, fe, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, si, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si, a, o, e, i, u, y. Nah, itu dia lagunya. Semoga dengan menggunakan nyanyian Xiaopanyo bisa mudah mengingat ya. Lalu kemudian di bagian ini adalah menunjukkan tanda bahwa kita harus membunyikan nadanya seperti apa. Nah, kalau tandanya yang ini biasanya kita bilang nada pertama ini seperti ini tandanya. Nah, bunyinya adalah lurus. Misalnya kita menyebutkan A, tapi dia ada tanda yang pertama ini, nada pertama. Berarti bunyinya adalah A. Coba kalau I. Coba kalau O. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, nada yang kedua itu dia naik. Kalau yang pertama kan dia lurus aja mendatar. Nah, yang kedua dia naik Xiaopanyo.
naik. Misalnya A ya, kita kasih nada yang kedua. A. Kalau nada pertama A. A. Ya, lalu misalnya kalau E. E. Kalau Y, misalnya Y, kita kasih nada yang kedua. Y. 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 Ya, lalu kemudian nada yang ketiga ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, dia turun sedikit terus kemudian naik. Turun dulu, naik. Misalnya contohnya kita mau bunyikan A dengan nada yang ketiga ini. Bunyinya seperti ini. A, 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 A. Jadi misalnya kita mulai A dari nada pertama. A, kemudian yang kedua. A, kemudian yang ketiga. A, 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 A. Lalu kalau nada yang keempat ini paling gampang, tinggal diturunkan ke bawah. A, A, A. Jadi A, 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 A. Coba kalau O ya. O, 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 O. Coba kalau E. E, 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 E. Nah, seperti itu ya, 小朋友 untuk nada dalam bahasa Mandarin. Jadi dalam bahasa Mandarin itu nadanya berbeda-beda. Kalau nadanya sama semua, jadi tidak ada nadanya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada tanda-tanda seperti ini, nadanya sama semua. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin dibeda-bedakan nadanya. Misalnya apa ya? Misalnya kalau wen, misalnya bunyinya wen ya. Wen kalau diberi nada yang keempat, wen artinya bertanya. Tapi kalau diberikan nada ketiga, wen artinya mencium. Nah, jadi jangan sampai kita nadanya keliru. Kalau nadanya beda, artinya sudah berbeda. Nah, jadi itu dalam bahasa Mandarin seperti itu ya. Itu sedikit pengenalan untuk 小朋友. Kita belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Lama-lama kalau 小朋友 rajin belajar dan mau mengerjakan tugas-tugas dari 老师, saya yakin pelan-pelan 小朋友 akan pasti bisa menggunakan bahasa Mandarin. Ya, besok 老师 akan memberikan tes kepada 小朋友 yaitu mengenai pengucapan pinyin seperti yang 老师 Nita jelaskan tadi ya. Bentuk tesnya seperti apa kita lihat saja besok. Yang penting sekarang 小朋友 pelajari dulu untuk persiapan besok ya. Selamat belajar. Ini bukan hal yang jangan bilang kok susah ya, aku nggak ngerti ya, aku nggak ngerti bahasa Mandarin ya. Jangan bilang nggak bisa. Segala hal pasti bisa kita lakukan. Yang penting kita mau belajar dan berusaha. Sama seperti adik bayi kita atau kita pada saat dulu masih bayi. Ya, pada saat kita masih bayi, baru keluar dari perut mama kita, baru dilahirkan, kita belum bisa berjalan, ya kan? Nah, tentu hal yang sangat sulit bagi seorang bayi untuk berjalan, ya. Tapi kita lihat bayi-bayi, adik bayi, kalau kita punya adik bayi, mereka selalu berusaha dan mau belajar untuk berjalan. Ada saatnya mereka ketika belajar itu mereka akan jatuh, tapi mereka akan terus berusaha untuk belajar berjalan hingga akhirnya mereka bisa berjalan. Dan akhirnya kemudian bisa berlari. Seperti itulah teman-teman ketika kita belajar Mandarin atau belajar yang lainnya juga ya. Jadi tetap terus berusaha, pasti akan bisa ya. 小朋友, coba kita membaca
Pinyin di sini yang sudah ada tanda nadanya di atas ya. Xiaopengyi coba perhatikan, pasti di setiap huruf vokalnya itu ada tanda nada ya. Coba kita lihat jelas, semoga jelas ya terlihatnya ya. Di sini coba kita ini bagian yang ini dulu ya. Lao. Di sini lao. Lao shi. Jadi lao shi itu guru. Tulisannya seperti ini. L ao lao. Diawali dengan huruf ao. Kalau ditambah ao jadi bunyinya lao. Nadanya yaitu nada yang ketiga, yang nadanya turun terus kemudian naik, jadi bunyinya lao. Kemudian yang ini shi diawali dengan huruf sh. Berarti sh ini adalah di bagian di mana lidah kita harus nempel di atas. Jadi ini ada nada satu, nada yang pertama. Nada yang pertama itu lurus ke samping mendatar. Berarti bunyinya shi lao. Nah, lalu kemudian lanjut di sini kita belajar ya pelan-pelan. Xiaopengyi ini tidak akan Laoshi teskan, yang diteskan hanya yang pertama tadi ya. Ini Laoshi hanya menjelaskan cara membaca dengan nada ya. Lalu kita lanjut. Di sini tulisannya Z A I, diawali dengan huruf Z, berarti yang ini Z. Tadi kalau Z itu bacanya z. Lidahnya biasa ya, z. Lidahnya ada di antara gigi atas dan bawah. Z ya, berarti z I ditambah huruf vokalnya I. Z I, nadanya nada keempat. Nada keempat itu turun ke bawah, berarti bunyinya zai. Lalu yang berikutnya J, diawali huruf J. J itu yang ini. Ji, berarti ji bacanya. Jian, huruf vokalnya belakangnya ian. Kalau digabung bacanya ian. Berarti ji dibaca ditambah dengan ian, jian. Ya. Begitu ya cara menggabungkannya. Lalu nadanya sama dengan ini, nada keempat. Berarti ini sama ini nadanya sama dengan nada keempat. Jian. Maaf tadi bukan ian ya, ien. A-nya tidak dibaca dengan bunyi A, tapi yen. Karena dia sudah bergabung dengan I. Kalau A sendiri bacanya A ya. Tapi kalau dia bergabung dengan huruf vokal yang lain, I, jadi bunyinya ada yen, ye, ada e-nya. Jian, zai, jian. Lao shi zai jian. Artinya sampai ketemu lagi guru. Jadi kalau kita mau bilang dadah sama Bu Guru, sampai ketemu lagi. Kalau kita mau pamitan pulang, lao shi zai jian. Lalu temannya juga membalas dengan menjawab zai jian. Nah, demikian sedikit penjelasan untuk pengenalan bagaimana membaca pinyin dalam bahasa Mandarin. Nah, ini namanya pinyin ya, pinyin. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata, tapi kalau dalam bahasa Mandarin namanya pinyin.
pinyin. Oke, adik-adik, 小朋友, demikian penjelasan dari Laoshi. Selamat belajar dan jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah untuk selalu belajar hal-hal yang baru. 再见，谢谢。